Pas sudah susuan gitu, ini tuh saya sering ngalami. Bahkan 2 hari lalu tuh persis kejadiannya gini. Tarik-tarian susuan dan selalu tuh ada yang bilang, udah. Pak Anies capek. Yang bilang itu sudah selfie. Loh, kalau yang belum selfie kan ya mau usaha toh. Kalau yang udah selfie, wes yo gitu. Nah, kita ini sebagai bangsa sering begitu. Saya sudah makmur, sudah saya. Yang penting saya sudah makmur. Yang belum nanti aja dulu ya. Nah, kita jangan sampai begitu ya. Termasuk di ruangan ini, kita semua bisa lihat sama-sama. Nah, sekarang sudah merata ya, duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para aktivis, para penggerak, para pecinta Indonesia yang menginginkan perubahan, semua saja yang berkumpul sini, wabil khusus Bapak Bupati Bantul, Pak Haji Abdul Muslih. Terima kasih tadi sudah memberikan sambutannya. Kalau tidak salah ini pertama kali ada bupati mau datang acara ini. Iya. Biasanya itu minta ketemunya, Mas kita ketemu tapi jangan difoto ya. Mas ketemunya sesudah acara ya. Ini malah nyambut coba. Wah, kurang pejuang apa coba ini? Istimewa. Iya. Entah kenapa sekarang kok ada rasa takut ya. Iya. Hanya di Jogja keberanian itu selalu tetap hidup ya. Kota pejuang yang di sini orang-orang yang bernyali. Istimewa, Pak. Selalu istimewa. Yang saya hormati juga Pak Sukri Fadoli, tokoh kita, orang tua kita, Pak Kiai Sigit Nuri hadir bersama juga. Nah ini Mas PS, Mas Broto Seno. Habib Broto Seno. Kalau gitu Mas kapan iki apa yang ayo syukurannya saya diundang Mas. Kalau ada gini ganti nama syukuran Habib Muhammad Broto Seno. Soalnya kita dulu lagi belajar aktivis, beliau sudah jadi mentornya semua aktivis di Jogja. Yang saya hormati para ketua pimpinan partai PKS, Nasdem, PKB, umat, ada umat juga semua jajar di sini. Baru menyebut 3 partai rame tenang. Kenapa harus bahwa P3 ini top ya? Belum disebut udah bergerak terus Pak. P3 harus bawa. Kalau yang atas itu apa? Sama ini GPK di sini kan nih? GPK garis lurus. Siapa lagi yang belum disebut ini? GPK kita, Pak. Kita. Oh, tim hukum nasional. Harus bawahnya PAN ya? Ada harus bawah PAN. Ada harus, itu kuning itu harus bawah mana Pak? Ada KIB kan? Dulu kan ada KIB loh. Koalisi Indonesia Bersatu. Menjadi kuning,
kuning, hijau, biru. Nah ini arus bawahnya ini. Yang punya suara yang atas apa yang bawah? Ya, jadi insya Allah arus bawahnya bergerak untuk perubahan. Amin. Jadi semua seimpul relawan juga. Terus semua saja lah, ini daftarnya panjang. Aku karena absen kelas ya ini. Satu. Jadi udah nggak usah. Begini, mungkin tak tersebut dalam sambutan, tapi tersebut dalam catatan hitungan pahala. Jadi Bapak sekalian saya hormati, alhamdulillah ini sekarang kita ada posko baru, posko Timnas Amin. Tapi diingat-ingat ya, namanya Anies Muhaimin. Kita kampanye amin 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 amin. Nanti orang mencari itu nama Amin di kertas suara. Iya, bukan inti jenenge Amin Rauno. Anies Muhaimin. Ingat-ingat nih, jangan sampai nanti ketukar. Karena saya berapa kali bilang begini, siapa calonnya Anies, wakil Amin. Oh, bukan, wakil Muhaimin. Karena kita sudah terlanjur nama Amin itu. Iya, amin bagi yang terbiasa. Ada yang deg-degan memang bilang amin itu. Iya, acara di KPU aja doanya sudah sekarang mengheningkan cipta. Nah, ini mas sekalian sebuah perjuangan yang memang panjang, tantangannya banyak, dan alhamdulillah Allah turunkan kemudahan di setiap fase tantangan itu. Selalu aja ada jalan-jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yang itu membukakan kita kepada optimisme bahwa insya Allah 14 Februari akan kita sebut sebagai Hari Perubahan Indonesia. 14 Februari hari apa? Hari Perubahan. Kita tetapkan itu sebagai hari perubahan, di mana Indonesia akan mengambil jalan baru untuk adil makmur bagi semuanya. Jadi dengan cara begitu kita luruskan ini niat kita, dan kita kerja menjangkau semua. Dan apa yang tadi disampaikan Bu sekalian, kita ingin agar kepemimpinan nasional itu membawa tadi disebut integritas. Membawa integritas ini harus dikembalikan. Kami ingin agar Indonesia tetap menjadi negara hukum. Amin. Di mana penguasa mentaati aturan hukum, mentaati ketentuan-ketentuan hukum, dan jangan sampai kita tergelincir karena arahnya sekarang ini menuju negara kekuasaan. Dan kalau kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa, hukum dikendalikan penguasa, dan itu menular. Bapak Ibu sekarang perhatikan, ketika ada keputusan-keputusan yang tidak mengikuti proses, nanti turun. Ormas pun bisa begitu kemudian mencat-mencat. Kejadian kan ada pencatan kemarin, pakai prosedur tidak? Kenapa dibiarkan? Itu yang namanya menular. Begitu ada sikap kita tidak menghormati proses, tidak menghormati hukum, maka itu dipandang sebagai oh ini cara yang dibolehkan, dan kemudian menurun nanti ke berbagai sendi. Insya Allah perubahan ini akan mengembalikan Indonesia ke garis awalnya sebagai negara hukum. Insya Allah. Ini adalah tanggal 31 Desember. Berapa jam lagi kita tahunnya berubah. Saya kemarin ditanya apa yang paling unik di 2023 ini. Jadi saya sampaikan 2023 ini perjalanan spiritual bagi kami. Karena sepanjang tahun ini belum pernah saya merasakan dari Januari sampai Desember keliling ketemu dengan berbagai macam masyarakat. Jadi apa yang paling mengesankan, ini adalah tahun dengan jabat tangan terbanyak dalam sejarah hidup saya. Iya, jabat tangan terbanyak habis saya. Salaman tiap hari ratusan ribuan. Tiap hari. Saya belum ya Pak. Ya, ya. Nah, kalau ibu-ibu tuh antara jabat tangan dan tarik tangan. Ini ngomongin jabat tangan, tarik tangan loh. Nah, ke pondal-pondal ya ada ibu-ibu. Nah,
Tapi Bapak sekalian, apa yang menarik? Saya mungkin tidak bisa berbicara dengan satu-satu, tapi saya berkesempatan berjabat tangan. Dan setiap jabat tangan itu mengirimkan rasa. Setiap jabat tangan, pelukan itu mengirimkan rasa banget. Cuma sekarang Bapak bayangkan kalau jadi saya ini jalan ke kawasan nelayan, ke kawasan perkampungan nelayan. Begitu pegang tangan, jabat erat, di situ kita tahu profesinya apa. Ini nelayan, ini kerja keras. Ketemu satu tempat lain, ketemu tangannya halus, ini pegang komputer, ini nulis. Ketemu dengan antusiasme, ketemu. Jadi kami memang tidak bisa bertatap baku bicara, saling bicara, tapi hati kita itu tersambungkan lewat jabat tangan itu. Tersambungkan dari jabat tangan itu bisa merasakan. Dan antusiasme itu bukan antusiasme yang kosmetik, itu antusiasme yang otentik, yang muncul dari hatinya, muncul dari keinginan. Dan itulah perjalanan 1 tahun yang saya lewati. Apa yang diinginkan dari semua yang hadir? Seperti yang ada di ruangan ini, inginnya apa? Satu kata yang mereka inginkan, apa? Perubahan. Ketemu petani, begitu ketemu petani nggak usah jauh-jauh, salaman langsung tahu. Ini tangan biasa megang rabuk. Iya, langsung tahu itu. Ibu-ibu itu juga sama, di pasar ketemu, ini biasa ikan ini. Ini ikan sayur, beda-beda. Dan itu pengalaman saya di Jakarta, dikasih sarung tangan nggak ada yang mau pakai, dikasih pun nggak mau pakai. Tapi apa yang kami temukan? Kami temukan orang-orang yang berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk bisa mendapatkan tingkat hidupan yang lebih baik. Dan mereka yang selalu mengatakan, saya ingin perubahan, kami ingin ada kesempatan yang lebih baik buat kami. Jadi kalau petani selalu isunya 3, 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Ini petani itu kemanapun, berarti persoalannya pupuk. Kalau nelayan masalah lagi, Pak, kami kenapa tidak boleh melaut lebih dari 12 mil? Saya cuma mikir, kenapa tidak boleh 12 mil? Kenapa lahan yang sebesar itu dipakai untuk nelayan-nelayan raksasa, sementara yang kecil-kecil tidak boleh mendapatkan ikan di lautan kita sendiri? Banyak sekali keinginan perubahan itu yang real. Jadi kalau politik dalam artian yang dibahas di media itu politik kekuasaan yang banyak dominan. Tapi kalau ketemu rakyat, politiknya politik kebijakan, politik tentang aturan yang berkeadilan. Di situ letak perjuangan kita. Insya Allah diberikan kemudahan. Jadi saya berharap dengan ada posko ini, maka apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, mudah-mudahan Jogja bisa bergerak lebih kuat lagi. Jogja beralih, dan Jogja harus bisa menjadi simbol bangkitnya semangat untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Kota ini adalah kota pejuang, dan kota ini kota yang menjadi tempat melindungi Republik di saat Republik dalam ancaman. Pada saat Republik terancam, pindahnya kemana? Jogja. Yang memfasilitasi semua rakyat Jogja, itu memfasilitasi. Dan kemudian Republik udah aman, kembali lagi ke Jakarta. Sekarang istilahnya Pak Bupati, kita sedang tidak baik-baik saja. Maka dari Jogja harus dikirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Jadi kita sepakati 14 Februari sebagai hari apa? Perubahan. Itu sebagai hari perubahan, dan kita jangkau semua. Dari hampir semua perjalanan yang saya lewati, berbagai tempat yang menginginkan perubahan, umumnya yang lemah, umumnya yang kecil, umumnya yang terkalahkan, umumnya yang mapan itu dulu dengar kata perubahan, bahkan secara langsung mengusulkan pada saya. Maret, April, Mei itu banyak yang ketemu saya mengatakan, Mas jangan pakai kata perubahan. Banyak orang dengar kata perubahan itu, buat apa? Kami ini udah mapan, nyaman. Perubahan itu menakutkan, apalagi bagi mereka yang secara status sosial ekonomi, akses ekonominya kuat, akses politiknya kuat. Kata perubahan itu bukan sesuatu yang diinginkan, tapi dibukakan jalan. Beberapa bulan ini, yang nyaman sekalipun, yang paling atas sekalipun di Jakarta sana,
Mereka melihat tidak bisa negeri ini diatur dengan cara seperti ini. Tidak bisa aturan main ditekak-tekuk seperti kemarin ini. Semua menjadi menyadari kalau tidak dilakukan perubahan, maka bisa dibelok-belokkan lebih jauh lagi yang ini berbahaya. Bagaimana aturan main itu? MK kita lihat bukan? Itu bukan tudingan loh. Itu MK memutuskan. Makanya pas debat saya tanyakan gitu. Walaupun kemudian nama saya dipanggil-panggil terus gitu. Ya, jadi kan peristiwa yang terjadi di MK ini apa sih? Majelis, bukan, maksud saya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah majelis pengadilan yang tertinggi, yang undang-undang saja dibahasnya di situ. Di tempat itu harusnya tempat yang etika dijunjung paling tinggi. Di tempat itu sesungguhnya yang namanya marwah bernegara itu dipegang paling tinggi, karena ini tinggi-tingginya majelis. Betul tidak Mas Heri? Nah, pemberantasan korupsi, KPK itu kan tinggi-tingginya tempat pemberantasan korupsi, bukan? Lah kok kode etik dikalahkan? Jadi kita sekarang ini, mereka yang mapan pun melihat memang harus ada perubahan. Tidak bisa lagi kita bekerja. Artinya apa? Artinya gelombang perubahan ini bukan hanya arus bawah, sekarang arus tengah, arus atas mulai menyadari perubahan adalah sesuatu yang harus kita. Jadi insya Allah gerakan ini makin yakin untuk bisa meraih keberhasilan. Amin yang keras. Pokoknya kalau ada kesempatan bilang amin. Dan nama Amin itu bukan ciptaan konsultan komunikasi. Itu bukan konsultan yang diundang tolong carikan branding terbaik, nggak ada. Gusti Allah yang ngatur itu. Terjadilah apa? Iya. Apa? Mau bilang perkawinan ya bukan, apa? Pokoknya bergabungnya itu menghadirkan singkatan namanya ilmu gadok. Alhamdulillah, semua yang baik pasti jawabnya amin. Semua keinginan baik pasti jawabnya amin. Ini juga insya Allah menjadi optimisme bagi kita semua. Amin. Saya titip yang di Jogja, jaga soliditas antar relawan, saling dukung. Kalau ada yang kurang satu sama lain, diisi kekurangannya. Jangan diramaikan satu sama lain. Dan posko yang ada dimanfaatkan. Tidak penting siapa yang menyiapkan, yang penting semua menggunakan. Jangan sing nyiapke sing kono ora sah wae, aku golek sing liyane wae. Jangan. Kita siapapun yang nyiapkan manfaatkan. Jadi tempat tukar pikiran, tukar ide, tukar informasi. Misinya kalau disebut dua. Satu, menambah suara. Dua, mengamankan suara. Dua itu. Apa misinya? Menambah suara. Dua, mengamankan suara. Jadi sampai pada mengamankan. Jangan hanya menambah suara. Nambah suara tapi hilang di jalan nggak ada gunanya. Harus mengamankan. Jadi nambah suara dan menjangkaunya jangan terlalu banyak berdebat, cukup dengan pertanyaan. Apakah kebutuhan pokok harganya murah? Jawabnya hampir pasti mahal. Mau diteruskan? Nggak mau. Berarti perlunya apa? Perubahan nomornya berapa? Pakai gitu aja kampanye. Nggak perlu berdebat, malah mahal. Mau diteruskan? Enggak. Bahkan ada yang tanya, Pak, nanti kalau itu bansosnya berubah. Memang bansos akan berubah dari bansos jadi bansos plus. Mau yang mana? Mau bansos plus. Jadi tidak perlu banyak berdebat. Bansos jadi bansos plus. Jadi Bapak sekalian, tawaran-tawaran ini sampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan satu hal yang kami sampaikan, saya lihat tadi beberapa baik kaos tulisannya Wakanda. Nah itu Wakanda. Kita
ingin kebebasan mengkritik negara itu dipertahankan, bahwa rakyat bebas untuk mengkritik, bebas untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak perlu takut, dan harapannya itu mengembalikan semangat demokrasi di Indonesia. Jadi dua misinya, apa? Menambah suara dan suara. Insya Allah di Jogja suaranya bertambah, di Jogja bisa dimenangkan, dan insya Allah bisa terjaga sampai tuntas. Amin, amin. Begitu Bapak sekalian, semoga semua yang memilih hadir di sini dicatat sebagai amal soleh, dan sampaikan salam bagi keluarga, bagi tetangga, bagi semua para pegiat yang hari ini belum jumpa, bahwa di 31 Desember kita mengukuhkan niat untuk menambah dan mengamankan suara di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.